Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Shalawat umi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Niat doa makrifat. Ilahi anta maksudi waridhokanat lubi atini mahabataka wa marifataka. Tohara 3 kali. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nabi isbat qadariyah. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ilah hadiniya solihi wa ilah hadrati Syekh Abdul Qadir Jalani bi syafaat Nabi Muhammad bi idznillah walidullahi. Allah ya Allah ya Allah. Innaka la kulli syai'in qadir. Takdir hajatina pasang niat. Pak khususan Abarwi Jawarul Muhammadin. Wabil khusus Muhammad Nabi Yunaka. Wabil khusus Hadiri Al-Mahdi Khalifatul Radin. Wabil khusus arwahi juriyatihi wa khususan arwahi muslimin mu'minin wa muslimin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ahyina al Islam wa amitna ala sunnah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ala ahdika wadika masatatu untuk bika min sari masanatu abul laka bin limantika alaya wa abul zanbi papirli fa innahu la yakfir junuba ila anta. Allahumma ya qadiyal hajat. Allahumma ya kafiyal muhimat. Allahumma ya dafiyal baliyat. Allahumma ya rafi'ud darajat. Allahumma ya syafal amrad. Allahumma ya mujibad da'wat. Allahumma inna nas'aluka selamatan fidin wa afiatan fil jasadi wa jihadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut. Allahumma awina lana salat maut wa najatan minan nari wa la fadal hisab la haula wala quwata illa billahil aliyyil. Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung ke tajuk risalah. Jazakumullah khairan katsira. Alhamdulillahirabbil alamin. Na ilahil ma'hud. Wassalatu wassalamu li ayasiri hajati wujud. Wasyabil ajam milikul mawjud. Salatan tutafi qulubnal iman wa bihabiyunal Qur'an. Wa bihabiyunal Qur'an wa bihabiyunal Qur'an. Patubahi humu ayat wa tuhalana biha nur jannat wa nur nari wa nur najari ila wajikal kalim subhanaka ilma lana ila malam tanah inaka antal alimul hakim rabbi syari sadi wa yasri amri wa quldatam lisani ya qawu ya qali. Ya Allah ya Rabb, lapangkanlah untuk dadaku, mudahkanlah untuk urusanku, raikatlah sikul pengikat lisan ini agar pentalim maupun ditalimi bisa memahami perkataan dan lancar Allah meridainya. Amin amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah hari ini kita masih bisa diberi waktu untuk bisa bertolibul ilmi di tempat ini. Insya Allah Allah meridhoi. Hadirin yang berbahagia, tajuk kita sudah jelas di Sirul Asrar. Yang akan kita bahas kitabnya
Syekh Abdul Qadir Jailani yang sangat langka orang membahasnya. Dalam kitab Sirrul Asrar karangan Syekh Abdul Qadir Jailani di bab 15 itu terkait anna kalimatul sufiyati. Jadi kalimatul sufiyati itu tentang kata-kata sufi. Makna kata sufi itu ada 4 tahapan. Jadi kalau kamu seorang sufi itu putarannya selalu 4 makomatnya, ya, 4 putaran. Jadi ada 4 tafsiran ya. Kata sufi itu ada 4 tafsiran. Jadi tidak jadi khilafiyah ya. Itu diberikan kepada istilah sufi. Ada yang melihatnya pada keadaan johir. Orang sufi itu dilihat dalam keadaan johir itu mereka memakai baju bulu yang kasar. Bulu dalam bahasa Arab itu kan syuh. Ya, pemaknaannya ke johir itu larinya ke lahiriah, pakaian. Ya. Bulu dalam bahasa Arab itu syuh. Dari perkataan ini mereka dipanggil kata sufi. Ada juga yang memaknai begini. Ini makomat. Kata sufi itu kepada kehidupan. Sandarannya sufi itu kepada kehidupan yang bebas dari urusan dunia. Mencarinya kedamaian dalam kehidupan itu, ketentraman. Ini sesuai dengan bahasanya yang disebut syafa. Ya. Dari perkataan syafa ini timbul istilah sufi. Itu makna kedua. Jadi naik dia. Orang yang hidup mencari kedamaian, ketentraman hidup hanya kepada Allah, maka dia sufi juga. Itu asal kata syafa. Jadi ada orang yang menyandarkan kejuhudan pada lahiriah, itu syuh, kesederhanaan itu kepada lahir. Makanya pakaiannya aneh-aneh. Ya, malah mati ya. Ada lagi yang memaknainya lebih dalam. Yang ketiga, kepada hati, kolbu. Kolbunya itu dimurnikan terus. Di Quran juga ada. Ini bebas dari segala hal di kolbu itu kecuali zat Allah. Dalam bahasa Arab itu disebut syafi. Artinya syafi itu kesucian hati. Itu makna ketiga. Lebih cenderung ke ruhani. Ya. Dari perkataan itu timbul istilah sufi. Jadi sufi ada 3 ya maknanya. Zahir. Terus ada makna ke af'al perbuatan kita mencari ketenangan. Ya. Nah, sufi juga dari kata syafa. Terus kepada kolbu batin disebut sufi juga dari kata syafi. Ya. Dalam bahasa Arab syafi berarti kesucian hati. Itu ada di Quran ya. Dan dari perkataan itu timbul istilah sufi. Yang lain ada yang lebih dalam lagi. Memanggil mereka sufi karena terus mendekat kepada Allah. Terus hidupnya mendekat kepada Allah. Jadi makna keempat itu yang lebih tinggi. Dan akan berdiri di barisan pertama. Dia tidak mau di belakang. Itu disebut saf. Saf pertama kalau sholat. Itu sufi. Ya, saf. Mendirikan barisan pertama di hadapan Allah pada hari kiamat. Maknanya begitu. Maka syafi dalam bahasa Arab. Sufi dalam bahasa Arab. Ini syaf. Ya, barisan pertama. Jadi ada 3 makna. Putarannya selalu begitu. Amalan seorang sufi juga begitu. 4 tahapan. Ya. Nah di sini harus dijelaskan supaya lebih gamblang. Kalau dibedah pada buku nanti repot nih. Sering jadi benturan. Ya makna itu kan beda-beda. Ya. Penafsirannya begitu. Kita boleh milih yang mana aja. Ya. Yang cocok tentu sesuai dengan ajaran Islam. Jadi itu sebabnya pada dunia sufi terdapat 4 amalan. Nah, kalau kaitan di alam ada 4 dunia. 4 amalan. Pertama, itu yang disebut alam dunia. Amalannya amalan dunia, jasad, tanah, air, api, angin merupakan jirim di alam ini. Amalan kedua, ya, seorang sufi juga kuat juga di amalan dunianya. Ialah alam makhluk rohani. Ya, sering memasuki daerah-daerah yang lebih kasar dalam tarbiyah, menasihati, nasibin, alam jin. Nah, masuk ke alam sana. Ada lagi tinggi naik, malakuti. Kemudian baru masuk ke alam yang disebut mimpi.
Ya, mimpi ada yang benar. Itu 4 alam tuh, sufi itu. Dan yang ketiga masuk alam barja, loncat alam, pindah. Makanya ada amalan kenapian yang disebut belajar mati dalam zikir. Jadi ada 4 alam. Ya. Pertama dunia, yang kedua 4 tadi. Kalau dunia itu sering memahami anasir, tanah, air, api, dan angin. Ajarannya kan gitu. Yang lebih tinggi lagi jin, malaikat, mimpi, kematian. Ya, yang ketiga ada alam huruf. Itu ajaran sufi juga. Alam huruf. Nama-nama indah bagi sifat-sifat Allah dimasukinya. Ini disebut luh atau luh mahfud. Menjadi sumber kepada perintah-perintah Allah diputar 4 gitu. Luh ya. Yang terakhir keempat ialah alam jatullah. Yang maha suci, alam yang tidak boleh digambarkan, diuraikan karena pada alam ini, tahapan ini tidak ada perkataan, nama-nama, sifat-sifat atau persamaan. Alif, lam, hu gitu. Nah, itu dia. Jadi tiada siapa di alam yang terakhir ini kalau memasukinya kecuali Allah yang mengetahui. Makanya sifatnya sudah pasrah penuh. Itu sebabnya dalam dunia kesufian terdapat pula 4 jenis ilmu. Ada yang tahu? Ilmu sufi itu ada 4 jenis ilmu. Pertama, ilmu tentang peraturan-peraturan Allah. Ya. Yang berhubungan dengan aspek lahir kehidupan dunia. Jadi seorang sufi dia fikihnya kuat. Ke fikih dia, aspeknya dunia. Ya. Yang kedua, ilmu kerohaniahan. Pengetahuan batin tentang hukum sebab akibat. Asbab, masuk kedua tuh. Ilmu kedua, ilmu asbab sufi. Ya. Itu ada di filsafat tuh biasanya tuh. Ya, asbab. Yang ketiga, ilmu tentang jiwa. Ini pengenalan jati diri kita. Itu ilmu keempat di sufi. Itu naiknya gitu, jahir dulu ilmunya ya. Tentang peraturan, kemudian ilmu kerohanian, tentang batin, sebab akibat, baru masuk ke alam jiwa, ilmu kejiwaan, baru masuk ruh, mengenal diri melalui pengetahuan tentang ketuhanan. Yang terakhir, keempat, ilmu tentang kebenaran, hakikat. Nah, jadi disitulah runut 4 pengertian sufi putarannya, ya. Dalam makna arti juga ada 4, ya. Dalam alam ada 4. Nah, dalam ilmunya ada 4. Makanya sering sebut seorang sufi itu putaran makomat itu selalu berputar di 4. Ibaratnya ilmu Ka'bah, 4 sudut. Ya. Itu dia sufi. Jadi kita ada sedikit wawasan ya. Nggak pernah lari dari situ tuh putarannya. Kata sufi itu. Ya. Jadi itu yang perlu kita pahami. Di keempat ilmu tentang kebenaran intinya ya. Ada 4 juga. Sufi itu cari kebenaran. 4 yaitu pertama ilmu ruh kebendaan. Kebendaan itu ada ruhnya, sifatnya benda. Yang kedua ruh orang arif. Yang ketiga ruh yang memerintah. Itu yang disebut, yang ketiga sering disebut ruh sultan. Jadi di badan kita ada ruh kebendaan, ada ruh kearifan, ada ruh sultan. Nah, yang keempat ada ruh al-Quds, ruh yang suci. Jadi itulah putaran di ruhnya, ruhania. Ya. Yang jahir kenyataan bagi pecinta juga ada 4. Bagi pencinta jalan mahabbah di ilmu sufi ada 4 juga. Jenisnya pertama ialah kenyataan di dalam rupa, bentuk, dan warna. Kedua ialah kenyataan perbuatan dan tindak balas dalam perkara yang berlaku. Ketiga ialah kenyataan dalam sifat-sifat bakat perangai sesuatu. Yang keempat ada kenyataan bagi zatnya, akal atau daya menimbang. Nah, ini mulai pusing nih. Ya, itu keempat. Uraian pengertian dalam jenis mencari ilmu sufi perkara kebenaran. Ada 4 putaran. Juga ada 4 jenisnya. Ya. Dalam ilmu sufi ada 4 jenis pada diri yang mesti kita pahami. Pertama, akal. Itu mengurus soal-soal keduniaan duniawi. Akal. Akal itu diperintahkan mengurus soal keduniaan. Yang kedua, akal itu yang menimbang.
Nah, memikirkan soal-soal akhirat, akal juga. Yang ketiga, bagiru yang bertugas dalam bidang makrifat, akal juga tuh. Yang keempat, akal yang sifatnya meliputi. 4. Ya. Jadi perkara yang dibincangkan juga ada 4 jenis. Kalau antum belajar ilmu sufi, yang diucapkan, yang diamalkan, yang ditarbiyahkan ada 4 jenis. Pertama, jenis ilmu. 4 jenis ilmu. Ya. Yang kedua, 4 jenis ruh. Ya. Yang ketiga, 4 jenis penjohiran atau kenyataan. Yang keempat, 4 jenis akal. Ya. Dalam ilmu sufi, dalam tarbiyah ada 4. Pertama, jangan loncat-loncat nih. Jenis ilmu ada 4. Yang kedua, jenis ruh ada 4. Yang ketiga, jenis penjohiran atau kenyataan ada 4 juga. Nah, yang keempat, jenis akal ada 4 juga. Ya, itu ilmu sufi. Orang yang berada pada tahap pertama, perhatikan, makomat pertama pada orang sufi. Ilmu, ruh, kenyataan, dan akal, pengamalannya, ya 4 ilmu tadi, yaitu pertama ilmu, ruh, kenyataan, dan akal. Mereka adalah penghuni surga pertama letaknya. Nah, yang dipanggil surga, yang menjadi tempat kembali, yang mensejahterakan, yaitu surga keduniaan. Surganya keduniaan. Mereka yang berada pada makomat strata kedua itu disebut ilmu ruh. Ya. Kenyataan dan akal tergolong ke dalam surga yang lebih tinggi. Taman kesukaan, kesenangan karunia Allah kepada makhluknya. Surga di dalam alam malaikat. Itu letaknya. Sebagian manusia yang mencapai tahap yang ketiga. Kalau sudah ketiga, ini sebagian cuman. Itu ilmu, ruh, kenyataan, dan akal makrifat. Berada dalam surga peringkat ketiga. Yaitu surga langit-langit, surga nama-nama, sifat Allah dalam alam ketauhidan. Itu yang ketiga. Namun mereka yang mencari dan terikat dengan ganjaran Allah. Walaupun surga tidak dapat terlihat hakikat kebenarannya dalam diri mereka. Dan dalam benda-benda di sekeliling mereka. Mereka yang arif, yang mencari hakikat. Mereka yang mencapai suasana surga keempat, sebenar sufi. Suasana keinginan menyeluruh. Artinya, dalam kajian sufi yang paling tinggi makomat tingkatannya, kalau dikaitkan dengan tempat dan surga, tidak menginginkan sesuatu apapun kecuali Allah. Tidak. Berhajat hanya Allah. Hajat kita hanya Allah. Meninggalkan segala-galanya. Dan tidak mencari apa-apa kecuali cari hak Allah. Nah, mereka temui apa yang mereka cari dan masuk ke dalam alam yang hak, hakiki. Dan kedekatan dengan Allah sangat dekat sekali. Bahkan melekat. Dan hidup semata-mata karena jatullah. Tidak karena yang lain. Ini sesuai dengan perintah Allah. Itu sampai tingkat dekat dengan Allah pada makomat sufi paling tinggi, ya, itu sesuai perintah Allah, yaitu atlibun najata ma Allah, masih Allah. Carilah keselamatan dengan Allah, serba Allah. Ini di atas ridho, ya. Dan ikut nasihat Nabi cara jalannya. Nabi menyebutnya melalui hadis. Inad dunya wal akhirah muharramun alaman ahabullah. Itu ada di Quran loh. Kedua-duanya dunia dan akhirat terlarang bagi orang yang mencintai Allah. Yang dituju bukan dunia, yang dituju bukan akhirat, yang dituju dekat dengan Allah. Karena akhirat juga diciptakan. Bingung. Baru paham kan? Surga tertinggi apa? Dekat melihat Allah.
Bukan surga di Firdaus. Itu makomat di bawah. Karena surga masih diciptakan. Apakah antum masih diciptakan masuk yang diciptakan? Masuklah kepada yang abadi. Zat Allah. Nah, di sini sering jadi disebut sebagai sifat-sifat yang disebut al-halat, sering nyebutnya salah, hamzah samsuri. Karena makomat ini, nawaitu kita setidaknya sudah tahu puncak dari segala kehidupan, puncak dari segala perjalanan rohani kita adalah mendekat sedekat-dekatnya dengan Allah sampai badan kita hancur. Ya, bingung kan? Kan gitu. Nah. Kedua-duanya dunia dan akhirat terlarang bagi orang yang mencintai Allah. Jadi kalau antum mencintai Allah, makomatnya mahabbah hanya serba Allah. Pikiran antum pengen di surga Firdaus, maka salah. Salah. Bukan itu. Berarti antum keikhlasannya masih ada keinginan. Duduk ya. Nah, Nabi tidak bermaksud mengharamkan dunia. Ini hadis, bukan. Bukan bermaksud meniadakan akhirat, bukan. Apa yang Rasul maksudkan ialah kata Nabi, berkehendak menemui Allah supaya bertemu Allah. Keinginan hawa nafsu egonya, kasih sayang, cita-cita kepada dunia dan akhirat juga nanti akan dihilangkan. Pencari yang hak akan memberi selalu alasan begini. Kalau udah sampai puncak dari spiritual akan mencari alasan begini. Hadahal alamu mahlukun wa nahnu idan mahlukuna kullama huwa makhlukun lahu raqabatul khaliq. Artinya dunia ini adalah ciptaan. Dan kita juga ciptaan. Akhirat juga ciptaan. Diciptakan. Beda dengan alam jatiyah, abadi. Iliyin namanya kalau di Quran. Semua yang dicipta berhajat hanya kepada yang mencipta. Betul? Itu makomatnya yang tertinggi. Jadi lahu raqabatul khaliq. Ayo. Nah, antum masih target nih. Saya hari ini wakil presiden dulu deh. Besok baru presiden. Pas mati target kekejar. Udah, target kita dekat, sedekat-dekatnya dengan Allah. Perkara surga dan neraka itu urusan Allah, betul kan? Maka sholat harus tahu maknanya. Masa takut sama target? Ayo, nggak perlu deh untuk militer, nggak perlu jenderal. Yang penting dekat menerus dengan Allah, betul Pak Yudi. Udah aman dunia itu. Berarti kalau dekat dengan Allah, nempel dengan Allah, Allah berada di mana-mana. Antum kuat tuh. Percaya nggak? Apa sih dunia? Payah ngaji meandong nih. Ujungnya nggak doyan makan. Supaya jangan pusing. Kemarin masih ada yang ngontak-ngontak, tahu-tahu dia jadi tanah sekarang. Ya, masih takut. Hidup. Udah S2, nanti S3, profesor ya harus S3 ya. Kejar lagi, enggak kok mati di jalan. Waduh, pusing. Udah biasa aja lah ya. Ya, ini kemarin kaitannya gajinya. Jadi antum turunin dulu ke pola berpikir sufi. Bukan nggak boleh ngambil dunia ya. Ya, boleh ya. Justru ngambil dunia untuk bisa mendekat kepada Allah sedekat-dekatnya. Hudur. Ya, itu ajaran sufi. Ya. Jadi akhirat juga harus dihilangkan. Waduh, bingung nih. Tapi diyakini ada. Jangan diomongin di luar ya. Nanti kamu diusir orang, ditimpukin tuh. Ya, bahasanya itu makomatnya ya beda nih ya. Itu makanya sering ada yang menyesatkan kajian sufi. Ya. Nah, ini bukan kaji eling ya. Nah, itu kejawen itu. Bukan. Kita ada ikhtiari karena ada badan. Nah,
Jadi sudah jelas ya, pencari yang hak itu gimana? Lahu raqbatul khaliq. Pasti mencari kepada pencipta, bukan mencari kekayaan, jabatan, surga, bukan. Tapi mendekat kepada yang menciptakan kita. Sampai itu yang disebut ridha Allah. Allah akan meridhoi mendekatinya, ya. Ilmunya ya tadi, ruhnya beda, ya. Kita lanjut. Bagaimana mungkin yang berhajat? Kita semua berhajat. Hajatina. Meminta. Bagaimana mungkin antum berhajat? Meminta kepada yang berhajat. Halo. Masa minta kepada yang berhajat juga? Contoh. Ya Allah, masukkan saya ke jannah. Jannah itu kan diciptakan. Berhajat juga. Supaya diciptakan jannah. Ya. Nah. Jangan terlalu dipikirin ya. Nanti takutnya ini udahlah jadi batu aja gitu kan. Diam aja kan. Kacau ini. Ya, itu sufi. Ya. Pola berpikir sufi begitu. Makanya sufi nggak aneh. Senyum-senyum. Dipaksa suruh jadi majhub. Tuh nggak majhub. Majhub. Supaya gila. Ya. Jadi orang gila kan napi semuanya kan. Nggak kena hukum sebab akibat kan. Ya. Sehat juga ya. Nggak kena virus. Makanya orang gila nggak pernah kena virus. Ya. Dia malamat. Tempat kotoran aja. Ya. Yang kotor itu zahirnya kan. Yang kita kan hakikinya qalbu. Ruhaninya. Ya. Apa sih arti derajat pangkat kekotoran? Ya. Jangan berpikir seperti itu ya. Adik-adik ini jangan dulu. Ya. Tapi kalau putus asa lari ke situ boleh nggak? Kalau di Andung boleh aja kalau galau. Daripada jolim. Ya. Nah. Sampai ya. Nah, kita lanjutkan dulu. Bagaimana mungkin yang berhajat meminta kepada yang berhajat juga? Apalagi jalan bagi yang diciptakan kecuali mencari pencipta. Kita kan jalan mendekat kepada pencipta. Yang dicari apa? Surga, neraka. Kekayaan, kehendak, hajat kita. Bukan. Antum sholat yang dicari siapa? Pencipta kan? Allah. Mendekat. Betul? Itu yang disebut tauhidun. Sampai? Jadi kita, pas kita gimana sih Allah dekat? Allah tidak jauh. Sangat dekat dari urat lehermu juga. Ya. Itu nggak terasa. Ya, nggak terasa. Ya. Jadi apalagi jalan bagi yang menciptakan kecuali mencari pencipta sampai ketemu. Karenanya Allah berfirman melalui Rasulnya, Habbi kiani huwa hubuhumli. Keadaanku yang sangat berhajat, kemiskinanku adalah kemegahanku. Berhajat di sini kepada yang pencipta mendekat. Makanya kemiskinan zohir itu adalah kemegahan kemuliaanku. Keadaan yang sangat berhajat, kecintaan kepada Allah menjadi asas bagi kita kepada pencarian seorang jalan torekot. Jalan sufi. Keadaan kemiskinan yang menjadi kebanggaan Nabi. Itu Nabi yang dicintai Allah. Tapi zohirnya miskin. Itulah kemegahan Nabi. Ya, jadi kemegahan Nabi itu kefakiran, kemiskinan. Ya, kebanggaan Nabi itu. Bukanlah kekurangan itu. Itulah kemuliaan. Ya. Suatu yang berbentuk keduniaan atau kebendaan, bukan itu. Itulah sebabnya Nabi Umi. Kalau antum ingin mulia, jadilah fakir. Betul? Jadi kalau menyebut Umi, nggak bisa baca tulis, ngaji di mana tuh bro? Ngaji di mana itu? Nabi menguasai dunia, lil alamin, nggak bisa baca tulis, nggak masuk akal. Itu makna majaz. Disinilah gunanya akal kita memprediksi, bukan mengkhayali.
Karena itu kemuliaan. Ya. Gimana nih antum cara berpikirnya? Ayo, lurusin dulu. Ini bisa kita amalkan. Untuk apa berbangga? Haji itu bukan titel. Bukan. Haji itu ciptaan dari penjajah. Supaya bisa dideteksi, supaya jangan dia jihad. Dipakai di Indonesia haji gitu ya. Orang Arab tiap hari ketemu Ka'bah berhaji nggak disebut hajinya kan? Iya. Gimana nih? Haji itu perjalanan rohani mendekati mati. Betul kan? Jadi nggak usah khawatir, Bapak nggak bisa dijalankan secara dohir karena Bapak fakir secara kebendaan, secara keuangan. Tapi Bapak mendekat terus secara rohani tiap hari bisa. Mirajul Muminin. Miraj lurus, miraj ke atas. Kalau kita sholat kiblatnya ke Ka'bah, berarti di Mekah. Ajaran rohani itu tidak ada jarak. Betul kan? Masya Allah. Umi itu yang kita minta. Dari Umi tadi kita berjalan. Cepat. Ya. Ia adalah pelepasan segalanya. Kecuali keinginan kepada zat Allah. Itu ajaran sufi. Ia adalah segala sesuatu. Zat Allah itu. Bukan saja yang di dalam dunia ini, malah yang dijanjikan di akhirat juga. Karena tersebab lantaran itu. Suasana berhajat sepenuhnya untuk hanya menuju kepada Allah sedekat-dekatnya. Hanya itu. Ya. Inilah keadaan yang membawa seorang kepada kekosongan dan ketiadaan. Nafi wa isbatan. Melenyapkan dalam zat Allah. Ya. Melenyapkan jalan zat Allah, ngeri kan kata-katanya. Pengalaman spiritualnya Allahu alam. Antum sendiri yang bisa memahaminya. Kenikmatan sangat puncak. Tidak bisa diukur dengan kebendaan. Ia adalah mengosongkan diri seseorang dari apa saja kecuali cinta Allah Maha. Kemudian hati menjadi bernilai di situ. Atau layak untuk menerima janji Allah di situ. Selama hati masih ada hajat, selama hati masih ada strata, selama hati masih ada ikhtiari untuk mengejar, nggak ada nilai. Allah tidak akan ke situ. Harus disucikan. Begitu cara sufi mengajari. Ya, itu sebabnya Allah memberi janji. La tasunni sama'u wala al'ad. Walakin tasani kulubu ibadil mu'minin. Aku tidak dapat dimuat oleh langit dan bumi. Enggak bisa. Allah tidak bisa ditempatin oleh langit dan bumi. Alam semesta enggak bisa. Tetapi mampu dimuat oleh hati hamba-hambaku yang beriman kepadaku, yang bisa mendekat kepadaku. Ini kan makna Quran. Iya kan? Nah, hamba yang beriman adalah yang melepas apa saja. Antum beriman, masih mengikat, masih terikat dengan ciptaan, masih terikat dengan strata. Belum beriman, makomat belum tinggi. Itu harus dilepas. Nah, kecuali yang ada di hati itu, yang sendirian, Zatullah. Ya. Jadi kalau hati antum sudah disucikan dengan cara ikhtiar antum, menujunya hanya kepada yang Allah saja, Masya Allah. Insya Allah. Semua firman-Nya menyebutkan akan dilapangkan hatinya olehku. Akan diluaskan hatinya. Akan terasa secara zahir. Dan di sana memuatkan dirinya di dalamnya. Nah, karena itu Sufi seperingkat Abu Yazid Al-Bustami menggambarkan keluasan hatinya dengan kata-katanya.
Kita tangkap kata-kata beliau, lau an kullama fil asri wa ma haulahu. Ulang, lau an kullama fil arsi wa ma haulahu wa sa'atu khalqilah wudi fi jawi zati qalbi rajulun kamilan lama syahrabi taklin. Artinya, jika segala yang wujud di dalam dan di sekeliling aras, keluasan semua ciptaan Allah diletakkan di penjuru hati manusia yang sifatnya sempurna, dia tidak akan merasa berat, mampu. Itu kata Abu Yazid. Begitu luasnya hati. Kalau antum sudah mengkolbun salimkan hati. Ya. Begitulah keadaan kekasih Allah dalam ajaran sufi. Kasihilah mereka yang setia selalu bersama mereka, karena yang mencintai akan bersama-sama yang dicintai dari hari akhirat nanti. Itulah tanda kecintaan, ialah mencari kehadiran bersama-sama mereka, berkehendak mendengar perkataan mereka, dan dengan pandangan serta perkataan mereka dapat merasakan kerinduan kepada Allah yang maha tinggi. Itu sebabnya Allah berfirman, istidlal dalilnya itu mendekat kepada Allah, bukan jadi Allah, yaitu firman Allah melalui nabinya, asyauru biswaqti ibadil mu'minin wahum ibadun salihuna ilayya wa abta kiduhuma aidun. Aku merasakan kerinduan para hambaku yang beriman, yang baik-baik, hamba yang sejati terhadap diriku, dan aku juga merindukan mereka. Jadi kekasih Allah itu kelihatan berbeda dari orang lain. Kelakuan, tindakan mereka juga berbeda. Akan terlihat pada peringkat permulaan. Kalau sudah masuk sana, tingkat awal, ketika masih baru, tindakan mereka kelihatan seimbang. Kelihatannya seimbang, baik yang baik dengan yang buruk. Seimbang aja. Itu tingkat awal. Bila mereka sudah naik makomat maju sampai kepada peringkat pertengahan, bisa disebut kedua, ketiga deh, perbuatan mereka akan penuh manfaat kepada orang yang banyak. Dalam semua hal kebaikan yang keluar melalui mereka, bukan saja dalam ketaatan, mematuhi perintah Allah dan peraturan agama, tetapi juga perbuatan yang mengandung puncak kebahagiaan, bersinar dengan cahaya kepada maksud bagi yang zahir. Ikut menerangi jadi obor, walaupun dirinya habis seperti lilin. Ya. Mereka seolah-olah dipakaikan dengan pakaian dari cahaya. Baru peringkat kedua tuh. Ya, jalan ruhani. Yang berwarna-warni. Ya. Yang memancar dari mereka menurut makom tingkatan mereka. Dan bagi yang peka di jalan ruhani tarekat akan bisa melihat asma dari warnanya. Ya. Makam tingkat mereka akan terlihat. Walaupun bermacam-macam warna. Apabila mereka dapat mengalahkan ego, mereka satu-satu, dan kejahatan nafsu mereka yang rendah satu-satu, dengan berkat kalimat tauhid, cara menghilangkannya la ilaha illallah, dan sampai kepada wujud, kewujudan yang bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil dalam syariat, yang benar dan yang salah, antara cahaya biru langit memancar keluar dari mereka. Biru akan terlihat pada mereka. Karena sudah bisa membedakan ini hak, ini salah. Bila dalam peringkat tersebut, dengan pertolongan Allah, ilham antum hidup dari Allah, mereka berpindah sepenuhnya ke dalam kebaikan, meninggalkan kejahatan seluruhnya. Cahayanya dibungkus dengan bungkus merah. Kok merah ya? Betul merah. Merah membungkus, membaluti mereka. Dengan berkata nama,
dibersihkan dengan Allahu. Berubah lagi. Allahu. Nama itu tiada lain kecuali yang hak. Maka dipindah kepada yang hak. Karena itu selendangku. Mereka sampai berubah peringkatnya. Dipersucikan dari sifat-sifat keji, berbuat jahat dan sombong, dan menemui suasana tenang dan aman. Kemudian dia pakaikan pakaian hijau. Pakaian apa? Hijau. Yang pertama tadi apa? Biru. Yang kedua? Merah. Keaguan. Dipakaikan kalau sudah naik peringkat seorang sufi dan begitu makomat. Maka dipakaikan pakaian hijau. Keluar dari mereka. Bila semua ego keinginan semua sudah tidak ada, maka dipakaikan pakaian yang hijau. Kehendak diri sendiri dihapuskan melalui berkat hak yang sebenarnya. Dan bila mereka menyerahkan kehendak mereka kepada kehendak Allah dan ridha Allah dengan apa juga yang datang darinya, warna mereka berubah menjadi putih. Baru putih. Kalau masih hijau, masih belum ridho. Tapi kalau ridhonya sudah ada, tawakulnya sudah ada, sifat Allah sudah ada. Miskin, kaya, ikhlas. Sakit leper, nggak sakit leper, alhamdulillah. Warnanya putih. Itulah metode dari terapi sufistik. Di sini kelihatan. Sampai di mana duduknya. Maka ada dibakar. Ya. Ada dikubur. Ya. Ada dimandikan. Ada diminumkan. Nah, bingung nih. Ini udah terapi. Gimana orang yang belajar tasawuf terapi tidak belajar ke sini? Bingung kan? Karena semua ada dimajarkan. Ada warnanya. Itu terlihat oleh mata. Udah ada yang di sana yang belajar tasawuf, ambil tasawuf di luar, hilang deh. Antum di sini ngajarin gimana bisa melihat? Ya. Masih ngelihat merah, dikasih air, habis dia salah. Masih melihat hijau, dikasih biru, salah, yang tertinggi hitam. Hitam, putih, merah. Bahkan hitam, cuma hitam. Kenapa hitam tertinggi? Gelap. Begini, setelah pakaian putih ada, inilah gambaran orang sufi. Yang peringkatnya sudah sampai mumpuni. Mereka di dalam perjalanan sampailah kepada peringkat baru pertengahan sebetulnya. Tetapi seorang yang sampai kepada perbatasan peringkat pertengahan ke peringkat yang tinggi tidak mempunyai bentuk warna lagi. Yang tidak mempunyai bentuk warna apa? Hitam. Karena nggak ada cahaya. Itu itibarnya. Dia menjadi seolah-olah sinar cahaya matahari tidak ada. Cahaya matahari tidak berwarna. Cahaya matahari tidak berwarna. Tidak. Tersebut warna matahari. Pembiasan yang menjadikan warna. Pelangi. Sufi yang sampai kepada makam yang paling tinggi ini tidak mempunyai kewujudan. Gelap. Nggak ada wujudnya. Karena untuk membalikan cahaya dan warna, tidak ada warnanya, ialah iktibarnya hitam. Hitam warnanya. Siampa. Kan itu. Ya, nggak kelihatan. Pas dia berbentuk nggak berbahaya. Merah. Pas biru lari aja. Kalau putih masih bisa ngobrol. Kemana ngaji ini? Itu iktibar. Iktibar, mata ini cok mengecoh, betul kan? Di badan kita ada nafsu, jangan cari ke kuburan. Nah, di sini aja bisa kok. Kalau kita makomat kita mempelajari sufi secara benar, dan itu semua terapi untuk pengobatan. Orang yang belajar terapi sufistik, terapi tasawuf, terapi toreko, terapi apa kek, tanpa mempelajari warna-warni iktibar makna dari mata cahaya. Mana biru, mana merah, gimana ngatasinya, udah ke laut deh. Dan itu tidak bisa diteorikan. Itu dengan la ilaha illallah, Allahu, tarik, simpan, akfa. Nah itu tanpa guru nggak akan ketemu. Sampai
Nah, jadi sabar. Teori silakan buat teori, buat buku, sebarkan di luar, pusing juga kalau nggak duduk. Betul kan? Pusing juga. Tidak mempunyai bentuk dan warna. Ya. Dia menjadi seolah-olah sinar cahaya matahari. Cahaya matahari tidak berwarna. Yang sampai ke sini, yang sudah sampai sini, wujudnya akan berwarna hitam. Betul kan? No. Yang menyerap semua warna, itulah hitam. Ayo, taruh di atas tuh warna putih, warna hitam, warna merah. Cepat menyerap panas itu yang mana? Hitam. Betul kan? Nah, jadi jangan sampai ke titik hitam. Antum penyakit semua nempel ke antum tuh. Kalau antum nggak pandai membersihkannya dengan cahaya yang ada pada tubuh, siap-siap gempor antum. Makanya jangan jadi sufi, melarat antum, menerima dosa. Harus cepat buang. Ini jadi sufi, dibanggain, tempelin semuanya, udah gempor. Bener nggak? Ya. Maka di sini ada yang disebut fana. Apa? La ilaha illallah. Antum semua berkehendak untuk mengotori tubuh. Pengen ini, pengen derajat ini, tidak memfanakannya. Bukan nggak boleh mengambil, tapi ada metode fanafila. Segera di rumah barang 3 kali la ilaha illallah. Kita nggak tahu yang berfaedah. Apakah mobil itu berfaedah? Apakah punya istri berfaedah? Tambah istri berfaedah, 4 istrinya berfaedah nggak? La ilaha illallah. Dibersihkan. Ya. Kemana ngaji nih? Bingung nggak? Nggak. Makhluk apa saja akan ramai mendekati antum. Apa aja makhluknya. Mendekat melihat antum, menonton antum, menikmati antum. Bagi makhluk yang sudah tiada warna. Nah, cari badan antum tidak ada warna. Makanya jangan main-main ke spiritual hitam, dipakein hitam. Nah, tapi badannya merah, putih, hijau, kacau, betul kan? Bulat itu warna hijau. Enggak begitu. Itu iktibar ruhani dari ajaran Islam. Karenanya malam menutupi sinar matahari, ya, betul kan? Yang tiada warna disebut gelap. Menjadi tabir tapi ada sisi cahaya makrifat. Selama antum membuat cahaya, ya, antum tidak pandai membuang karena sifat cahaya juga ada yang baik dan buruk dan ada ukuran. Dengan la ilaha illallah, nah, maka tabir cahaya tadi menjadi tabir kerusakan. Tabir cahaya juga menjadi tabir kerusakan. Itu sebabnya Allah mengajarin. Istidlal dalil yang aku sampaikan ini dari awal. Allah berfirman di An-Naba. An-Naba 10-11. Baca tuh. Pendek ayatnya. Coba baca. Itu ajaran yang Anu sampaikan tadi. Allah berfirman di An-Naba 10-11. Baca Iman. Baca deh. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. Dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Halo? Halo? Pakai pakaian gelap besok ya? Karena perintah Allah kan? Benar kan? Ke jiwa jangan ke pakaian, nanti gelap-gelap bingung. Isi Allah gitu. Halo?
Masih pakaian jenderal. S3. Ini mau kiamat nih. Jangan jadikan cahaya sebagai tabir. Duduk. Itu janji Andong kan kemarin ngajinya? Iya. Kan ada ayatnya. Kan di situ disuruhnya kami jadikan malam itu sebagai pakaian. Masa di makrokosmos kan? Itu kan ke mikro. Ke kamu. Jadikan kamu orang yang pandai menutup. Gelap aja. Jangan sombong. Betul kan? Nah, kalau ada cahaya jadikan aja untuk hidup. Nah, dibuncit di letaknya kan? Nggak di depan kan? Nah, repot banget sih. Ya. Gitu aja susah kata Gus Dur ya. Nah, mudah-mudahan ada faedahnya pemahaman secara rohani, secara kajian sufi. Ya. Nah. Bagi mereka yang sudah sampai kepada hakikat atau intisari, akal, ilmu, ada tanda-tanda di ayat tadi. Kalau akal antum udah beres, ilmu antum udah sampai, mutasyabih antum sudah jelas, ayat yang pendek tadi bisa ada tanda-tanda untuk antum memahaminya. Ya. Coba renungkan lagi kawan awat ayat tadi. Pendek. Waja'alna laila libasya. Waja'alna nahara ma'asya. Nah, ulang-ulang tuh. Renungin ya. Gunanya ada untuk kehidupan sekarang. Jangan terlalu dicenderungi derajat kita. Ya. Enak deh mendekat kepada Allah. Mereka yang sampai kepada kebenaran. Mudah-mudahan sampai kepada hakikat. Ketika di dalam dunia ini akan bisa merasakan. Seolah-olah antum di dunia ini. Bukan seolah lagi. Memang benar. Dunia ini panggung sandiwara. Kesusahan. Di penjara antum. Bisa nggak merasa di penjara di sini? Orang sekarang aneh ya. Benar. Di penjara minta dipanjangin penjaranya. Betul. Ya. Di penjara antum di sini. Dalam bilik, kurungan. Sama di bawah tanah gelap. Mereka menghabiskan hidup mereka di dalam kesusahan, kesengsaraan. Mereka menanggung kesusahan yang besar. Tekanan keadaan di dalam dunia yang gelap. Kalau antum tidak meminta cahaya dengan menafikan dengan la ilaha illallah, susah terus hidup antum. Tertabiri seolah-olah cahaya. Karena itu Nabi bersabda, "Ainun hadal alama sejnun lil muminin." Dunia ini adalah penjara bagi orang beriman. Setuju? Setuju nggak? Nah, seperti yang baginda sabdakan juga, kabarkan, cobaan yang paling besar menimpa para nabi. Kemudian yang mendekat kepada Allah. Kemudian dengan kadar menurun, mengikuti kadar seseorang. Mulai turun. Kalau kadarnya diikuti, dengan cara kadar antum mendekat kepada Allah. Jadi sesuai bagi seorang sufi memakai pakaian hitam dan mengikat sorban hitam di kepalanya. Karena ia adalah pakaian yang berasal, yang bersedia menempuh kesusahan, menempuh kesakitan di dalam perjalanan dunia yang gelap ini. Di dalam kenyataan, hitam adalah pakaian paling sesuai bagi mereka yang berkabung dan kehilangan. Betul kan? Kemanusiaan kehilangan. Kewujudan diri kehilangan. Ramai sudah manusia zaman sekarang yang kehilangan anugerah yang berharga. Karena kecualian sesuai hanya untuk kemanusiaan. Bagi mereka yang sadar. Bagi mereka yang bisa melihat kebenaran. Enggan itu membunuh kehidupan abadi. Dengan tangan mereka sendiri. Membuang kasih sayang ilahi.
kerinduan di dalam hati, memisahkan diri dengan roh suci yang ada. Mereka hilang kesempatan untuk mengabdi kepada asal mereka, kepada penyebab. Tertutup kepada asbab. Walaupun mereka tidak mengetahuinya, merekalah yang menderita bala yang paling besar. Jika mereka sadar yang mereka sudah kehilangan segala nikmat akhirat, kehidupan abadi, mereka tentunya memakai pakaian hitam. Pakaian berkabung. Janda yang kematian suami berkabung selama 40 hari. Itulah amalan-amalan Ramadan bersuluk 40. Jalan sufi. Ya. Ini adalah berkabung karena kehilangan sesuatu di dalam dunia. Orang yang kehilangan kebaikan hidup yang abadi. Orang yang kehilangan kehidupan yang abadi. Seharusnya berkabung secara abadi juga. Setuju? Renungin aja kata-kata itu. Karenanya Nabi bersabda, ulaika mukasyunahum daiman Allah fatil khotirin kabiran. Mereka yang ikhlas selalu berada di tepi bahaya yang besar. Orang yang ikhlas itu selalu berada di tepi bahaya yang besar. Betapa tepat gambaran ini mengenai orang yang terpaksa berjalan berjingkit-jingkit dengan penuh kewaspadaan. Tetapi inilah suasana seorang sufi yang meninggalkan kewujudan dirinya dan berada dalam alam fana. Kefakiran terhadap dunia ini yang ditinggalkannya, hajatnya yang penuh kepada hanya mendekat kepada Allah sangat besar. Dan dia melepas manusia sebagai keindahan yang sangat berlebih. Mereka yang memperoleh penyaksian kepada hal yang hak, setelah menyaksikan keindahan kebenaran itu, tidak ingin melihat yang lain. Mereka tidak boleh melihat kecintaan, kerinduan kepada apa saja. Bagi mereka Allah jugalah yang menjadi kekasihnya. Hanya dia yang wujud. Begitu keadaan mereka di dalam kedua-dua alam. Itulah satu-satunya prinsip kita. Akhirnya mereka menjadi insan. Dan Allah menciptakan insan supaya bisa mengenalnya. Supaya mencapai zatnya. Karena itu di akhirat dibungkus lemas di dalam kerinduan yang akan mereka sadari. Akhirnya di dalam penyesalan yang abadi. Jangan sampai demikian. Itulah bab 13. Ya. Salah satu tabir cahaya, tabir kegelapan. Dalam bukunya Sirul Asrar. Jadi silakan ini jadi wawasan untuk kehidupan kita. Pertimbangan ajaran sufi demikian. Masuk ke bab 14. Kitab Sirul Asrar. Tanqiyat ad-dati. Artinya penyucian diri. Ini udah amalan. Dalam kitab Sirul Asrar, penyucian diri ada dua jenis penyucian. Pertama, penyucian zahir. Ditentukan oleh peraturan agama Islam, syariat. Disebut wudhu lahir. Dan dilakukan dengan membasuh tubuh badan dengan air yang bersih. Yang kedua, penyucian batin. Dengan menyadari kekotoran di dalam diri. Menyadari dosa, tobat, ikhlas. Penyucian batin memerlukan perjalanan kerohanian yang perlu dibimbing oleh guru rohani. Nggak bisa sendiri. Nah, menurut hukum peraturan agama, syariat, seorang menjadi tidak suci, maka wudhu menjadi batal. Tidak boleh menghadapku. Itu peraturan Islam. Jadi kalau antum berwudu hanya berpikir zahir, diragukan bisa menghadap kepada Allah. Sepakat? Itu ada taubat. Nah, ini perlu diperbarui wudu antum dalam ajaran ini. Dan ini tidak menyalahi syariat. Kalau antum mencuci tangan, apa yang mesti antum pikirkan? Bukan kotoran di tangan. Hak mengambil orang lain. Itu yang dibersihkan secara batin.
Karena air sudah membersihkan dengan niatnya. Betul kan? Badan antum bukan casing. Badan antum rohani. Itu yang perlu disucikan. Ya, ini udah sering antum ulang. Maka ada 2 dalam tafsir asal. Berwudu harus dibenerin lagi. Sampai? Nah, ya. Oh, cepet banget wudunya. Ingat gak matanya udah jelalatan? Jangan heran kalau sudah sholat mata jelalatan lagi. Betul kan? Karena itu tadi. Kira-kira ketangkep ya maksudnya ya? Ya. Itu bab 14 ngajarin di Sirrul Asrar. Ya. Ada 2. Penyucian zahir, penyucian batin. Jadi peraturan hukum, ya, syariat. Tidak suci antum selama wudhu menjadi batal. Jika keluar sesuatu dari rongga badan. Batal. Ini perlu diperbarui dengan wudhu. Itu lahir. Dalam hal keluar mani, darah haid, mandi wajib diperlukan. Kan gitu. Itu zahir. Dalam hal lain, bagian tubuh, tangan, lengan, muka, kaki harus dibasuh. Jadi dalam hal pembaruan wudhu secara benar, Nabi bersabda. Dia sabdanya. Inda kulli wadau'an jadalallah tiqatan. Tiqatan li aibadihi unuril imani yaskulu wayu di'u aktara. Pada setiap pembaruan wudhu, Allah memperbarui kepercayaan hambanya. Pada setiap pembaruan wudhu antum, Allah memperbarui kepercayaan antum sebagai khalifah. Yang cahaya iman menjadi terang mengkilap dan memancar lebih bercahaya. Itu manfaat dari wudhu. Kalau wudhunya lahir dan batin. Mengulang bersuci dengan wudhu adalah cahaya di atas cahaya. Itu an-nur. Kalau lu wudhunya 2, lahir batin. Kesucian batin juga bisa hilang. Rambu-rambu. Mungkin lebih sering karena kita berpikir hanya di kesucian zahir. Maka batin antum sucinya hilang. Nah, dengan sifat buruk, buruk perbuatan, merusak, sombong, takabur, menipu, mengumpat, fitnah, dengki, dan marah. Beda kan ajaran wudhunya? Ya. Perbuatan secara sadar dan tidak sadar ini akan memberi kesan kepada ruh antum. Mulut yang memakan makanan haram, bibir yang berdusta, telinga yang mendengar umpatan fitnah, tangan yang memukul, kaki yang membawa kepada kejahatan, zina, yang juga satu dosa, bukan saja dilakukan dengan alat kelamin. Karenanya Nabi bersabda dalam perkara wudhu tahara, wal syauyunu aidan tazana. Mata juga berzina. Mata juga berzina. Bila kesucian batin ditanamkan secara demikian dalam wudhu, sehari 5 kali, bila perlu lebih, maka antum dibukakan penglihatan antum. Baik mata basirah. Nah, karenanya hati-hati. Jangan sampai wudhu antum batal wudhu rohani. Dalam wudhu zahir. Paham? Nah, nih. Memperbarui wudhu. Itu ajaran Nabi. Yang cara demikian adalah dengan taubat dan ikhlas. Karena pas wudhu, kalau taubat tidak ada, maka wudhu batin sering lupa. Praktekin aja. Itu istighfar dipersering. Kejar kesucian. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim. Nah, itu larinya. Itu termasuk taubat. Mengambil asma sifat kesucian pada batin. Betul kan? Bukan istighfar saja. Istighfar lebih cenderung kepada zahir pertengahan. Yang disebut karakter tabiat. Itu istighfar. Tapi tanpa dikuatkan mengambil senjata dari Allah secara rohani, sulit juga tabiat antum berubah.
Itu amalan aurat, wirid. Sadari semua amalan dalam tahara. Tidak semudah itu. Yang menjadi air yang membasuh kotoran jiwa. Dengan berazam. Tidak akan mengulangi kesalahan tersebut. Tidak semudah itu. Tanpa kita melakukan ritual yang sudah ditentukan oleh hukum peraturan syariat. Semua kesalahan. Semua memohon ampun kepada Allah. Dengan berdoa. Dia mencegahnya dari melakukan dosa lagi. Sholat. Menghadap Tuhan. Tetap besoknya berlakukan lagi. Karena kita tidak memahami ilmunya dalam wudhu. Betul kan? Nah, sekali lagi. Wudhu itu ada faktor lahir, ada faktor batin, ada tahara. Tetap berwudhu di mana saja. Hadapkan badan lahir kamu ke kiblat. Sampai hadapkan. Tidak akan bisa sholat tanpa ada wudhu. Tidak akan bisa mirajul mu'minin tanpa ada wudhu lahir dan batin. Sepakat? Syarat untuk pergi, Isra dulu. Kemana kiblat lahir kita? Ka'bah. Ngapain lagi? Ilmunya di wudhu. Kita lihat kehidupan sekarang. Kita lihat tempat ritual kaum muslim. Ngadap kemana tempat wudhu? Ini peraturan agama, bukan ruhani-ruhanian. Ada sandaran dalilnya. Jati diri antum itu bukan johir. Johir tetap hadapkan ke batu. Hadapkan supaya dibakar kejahilan jahiliyah itu. Betul kan? Itu gunanya wudhu. Nah, disinilah pentingnya kita memahami konsep-konsep ajaran yang lebih ruhani. Diwakili oleh sufi. Sufi tidak mutlak orang miskin. Tidak. Tidak. Sangat mulia. Putarannya 4. Kubus, Ka'bah. Bertobat. Di sana ada di sufi. Karenanya Allah berfirman. Di Quran surat Kaf. Ayat 32 dalam perkara tahara. Hajamatu aduna likuli awabin hafid. Inilah yang dijanjikan kepadamu. Yaitu kepada setiap hamba yang selalu mendekat kembali tobat kepada Allah. Lagi memelihara semua peraturan-peraturannya. Betul kan? Kembali kepada Allah, mendekat kepada Allah itu tobat. Betul kan? Itulah ajaran sufi. Ya. Penyucian tubuh dan wudhu jahir terikat dengan masa. Didalamin lagi nih. Antum berwudu secara lahir itu terikat oleh waktu. Masa. Karenanya kalau antum sholat tidur, antum batal wudunya. Duduk? Duduk kan nih? Makanya wudu itu terikat dengan masa. Wudu yang tertinggi adalah tepat waktunya diatur 5 kali. Jangan sampai 5 kali waktu itu antum tidak berwudu. Maka ruhani antum blank. Karena terikat dengan masa kepadaku, kepada Allah. Makanya tidur batal. Sampai apalagi mabok. Ya. Ya kan? Itu dia terikat dengan waktu. Pahami dengan ilmu wakat. Ya. Karena wudu terikat dengan waktu. Nah. Jadi penyucian lahir batin terikat dengan siang dan malam. Bagi kehidupan di atas dunia. Karena kita terikat dengan siang dan malam. Ikuti peraturannya waktu antum bertahara. Begitulah profesional antum. Karena Allah menentukan waktunya. Hati-hati. Pas disuruh sholat antum berbuat zina. Bahaya itu. Kenanya di kehidupan antum. Tidak kena antum. Keturunan antum kena. Itu benar. Ini yang sering kita tidak pahami dalam konsep ruhani Islam. Dan itu sunatullah. Itu bukan kutuk. Nah disinilah hati-hati Pak. Di mana kita sering kena kesialan. Apakah itu karma? Islam tidak ngajarin karma. Karena kita melanggar peraturan Allah. Betul kan? Nah. Masya Allah. Ya. Penyucian terkait dengan siang dan malam. Kehidupan di dalam dunia.
Penyucian alam batin. Wudhu bagi dirinya yang tidak kelihatan. Penyucian batin wudhunya tidak kelihatan. Tidak ditentukan oleh masa. Ia seluruh kehidupan. Bukan saja kehidupan sementara. Pas antum secara batin sudah menaiki secara wudhu batin. Maka antum sudah duduk di alam abadi akhirat. Dan itu Quran. Walaupun antum tidak menyadarinya. Jadi bersuci di sini naik ke yang ketiga. Zahir. Apalagi? Batin. Apalagi? Baru bersuci makrifat. Antum mengenal Allah. Perlu wudhu. Nah pertanyaannya. Gimana dong cara berwudhu makrifat? Enggak ngaji aja. Karena ajaran sufi 4. Ada yang tahu? Antum belajar makrifat. Suci makrifat itu gimana? Suci makrifat harus ada di alam tajrid. Sampai? Di alam apa? Tajrid. Itulah yang bisa mensucikan makrifat. Dalam hal ini terbagi 2 macam. Bersuci makrifat sifat. Karakter. Sifat. Yang kedua, bersuci makrifat zat. Jangan ada sifat mustahil kepada Allah. Allah tidak pendendam. Antum yang menjadi dosa. Betul kan? Allah tidak berbuat buruk. Itu mensucikan makrifat zat. Tapi sucikan dulu makrifat sifat. Kesucian makrifat sifat. Disinilah baru masuk kajian oleh sufi yang disebut sifat 20. Duduk. Kenapa ada kajian sifat dulu orang lama? Karena bermakrifat pun perlu tahara. Kilawatul lil hawadisi. Betul? Nah itu dia. Dihasilkan harus dengan talqin. Disebut talqin zikir. Membersihkan cermin hati dengan nama-nama Allah. Segala nafsu basyariah manusia. Dan hayawaniyah kebinatangan. Bila sudah dibersihkan. Datanglah kemampuan melihat dengan mata hati sifat-sifatullah. Enggak bisa ke jatullah. Antum tahu. Pas antum melihat hamparan yang luas. Ya. Hutan yang lebat. Antum tahu. Maha besar Allah. Naik sendiri ibadah tuh. Bukan ngabisin. Bukan digledor. Ya. Nah, bener kan? Begitulah hidup. Enggak akan antum menjolimi itu. Semua ajaran. Nah, bila sudah dibersihkan maka datanglah kemampuan melihat dengan mata yang sebenar mata. Jangan dibuat khayal mata itu yang aneh-aneh jin itu enggak. Antum ngelihat laut apa yang dipikirin? Wih ikannya gede-gede nih kapan bisa ngambilnya? Kemana mata melihat ini? Bukan ke situ kan? Disitulah bukti kebesaran Allah. Nah itu sudah keren. Enggak. Hati akan melihat pantulan keindahan Allah pada cerminnya. Nah, karenanya Rasulullah bersabda, "Inna mu'minin bi aini qalbin yaroh binurullah." Seorang mukmin mata hatinya akan mampu melihat dengan cahaya Allah. Betul kan? Betul kan? Nah, nih tuh. Jadi arti yang dalamnya seorang mukmin adalah cermin Allah yang mukmin. Al-mukmin adalah salah satu dari al-mukmin. Sifat asmaul husna. Betul kan? Ambil di sana. Nah, jangan nanya hadis Rasulullah sahih. At-taqiyyu yanhatu wal hakimu yunazifu. Orang yang alim mengukir dan orang yang arif membersihkan. Antum alim, ngukir aja kerjanya, diindah-indah. Tapi kalau arif, tahara, taubat, ampun. Itu dia yang benar yang arif. Bukan ngukir. Oh. Betul kan?
Bila mana membersihkan hati telah sempurna dengan terus-menerus berzikir dengan asma Allah ditambah mengambil sifat yang baiknya, maka seorang insan akan meraih makrifat sifat dengan selalu musyahadah pada cermin hati. Jadi kalau antum membaca sifatullah dari Asmaul Husna, itu tandanya itulah dia taharah makrifat, budunya orang makrifat. Jadi kalau antum ingin mengenal Allah, tolong dibaca sifat-sifat asma wa sifat al-mas'ul husna. Sampai Pak? Baca itu membersihkan. Baru antum bedah itu sifat-sifat ma'rifatullah, mengenal Allah. Jadi awal anak-anak disebut orang beragama awaludin ma'rifatullah. Baca dulu sifat-sifat Allah. Jangan dulu sholat kalau nggak kenal dengan orang yang akan disujudi. Kenali dulu. Iya, awal. Bersuci di tingkat makrifat jat. Yang kedua. Lanjutkan kan nih? Lanjutkan ya. Hanya dapat dicapai dengan selalu menguraikan asma tauhid. Ada 3 asma tauhid itu diurai. Bukan trinitas nih. Merupakan akhir dari 12 nama Allah. Di sini ada di Ainul Siri. Di dalam rasa dan kedalaman hati. Lub. Asyir. Dan akan menghasilkan kemampuan melihat dengan penglihatan siru cahaya tauhid. Dong tunda ini. Maaf, ini ditunda dulu. Iya kan? Karena mata basira itu perlu pemahaman yang lebih dalam. Kita aja belum mendalami perkara tahara makrifat. Mau masuk pula makrifat jat. Oleng nanti. Itu gunanya kita ada guru. Membatasi amalan kita. Nah, jangan jadi dosen filsafat. Jangan jadi dosen psikolog. Jangan jadi dosen segala dosen. Kalau itu ditargetkan menjadi mengejar ujungnya katanya. Nggak bisa gitu bro. Tempang nanti orang. Nggak sampai. Makanya dicoret-coret di sini. Ini terlampau nih. Alun masuk bilik Siko. Betul kan? Kalau masuk bilik Siko benjol-benjol weko di situ Palestina. Betul. Kira-kira itulah. Ya, kearifan kita. Ya, jadi Allah dasarnya berfirman yang dulu sampaikan ini di Al-Qasyas ayat 88 seimbang. 88 spiritual. Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Segala sesuatu akan hancur kepada zat Allah. Jangan kejar ke sana. Jangan kejar ke sana. Kalau antum belum malake ke Allah, akan hancur. Nggak percaya baca Al-Qasas 88 tuh. Kan Al-Quran nyebut gitu. Juga firman di Araf 39. Baca deh yang 39. Jadi makomat itu kalau belum sampai jangan diburu. Ya. Tolong dibaca. Araf 39. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Dan di sisinya lah terdapat umul kitab, lauh mahfuz. Jangan masuk ke lauh mahfuz kalau kita tidak ada tuntunan dan ilmunya. Akan dihapus. Ya. Wilayah itu beda. Malaikat aja nggak bisa melangkah sana. Sampai di sini, wahai Rasul. Kalau satu langkah lagi, terbakar aku. Betul kan? Ya. Oleh karena itu, memasuki Ruhul Kudus
Ruh manusia yang paling dalam ada di kita. Diciptakan langsung dari Nur Muhammad. Ada. Beda dengan Nabi, kita beda. Ada di kita, ada wasilahnya. Ia kekal melihat dengan lubuk hati kepada Allah dari Allah. Beserta Allah di jalan Allah dan untuk Allah. Nur Muhammad. Abarui. Tanpa cara perumpamaan. Dasarnya mana? Ini Allah. Allah berfirman melalui nabinya. Perhatikan. Lais mitsallahi. Pendek aja. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Allah. Makhluk-makhluk. Nabi-nabi. Rasul-rasul. Nggak ada wujud dia. Maka yang ada hanya nur mutlak. Cahaya murni. Yang semurni-murninya. Bila sampai di tingkat ini tidak boleh diberitakan kepada siapapun. Karena ini adalah alam peleburan. Akal sudah tidak berfungsi untuk bisa membicarakan dan tidak ada teman lagi kecuali Allah. Sesuai dengan sabda Rasul. Sahih, banyak perawi. Inali indallah kursatin kasyatin. Hatta wal malaikata wal anbiya mursaluna. Lan yastati'u usula ilaiha. Wal murudu min nabiyyi hunna jasadun nabiyyi. Artinya, aku punya kesempatan khusus dengan Allah. Malaikat dan nabi yang diutus pun tak akan mampu mencapainya. Yang dimaksud nabi di sini adalah jasad nabi. Ini adalah alam tersendiri. Karenanya Allah berfirman, ini alamnya tersendiri. Taharil qalbaka min ghairi wa ta'ala ilayya. Bersihkanlah hatimu sebersih-bersihnya dari selain aku. Akan sampai kepada aku. La ilaha illallah. Allah. Hu Allah. Allahu Allah. Tuh. Yang dimaksud dengan menyendiri. Peleburan diri dari sifat manusia beralih ke alam mencapai sifat-sifat Allah dan antum menyadarinya. Itu sebabnya Rasulullah bersabda, tasarufu bi ahlakillah. Berakhlaklah kamu dengan akhlak Allah. Artinya, jadikanlah sifat Allah menjadi sifatmu. Maka Allah akan menduduki dengan sifat-sifatnya. Sekarang terakhir. Kita bahas Surah Asr bab 16. Supaya sama kepada kitab yang Andung jabarkan. 16. Artinya, al-jakatul syariat wa tariqat al-jakati. Terkait zakat. Nah, kok kesini ya? Itu dia taubat. Zakat itu taubat, bro. Zakat syariat dan zakat tariqat. Jadi ada zakat dua. Antum zakat ke syariat aja, fakir miskin. Zakat tariqat itu gimana? Satu, zakat syariat. Zakat syariat adalah seseorang memberikan sesuatu dari hasil usahanya bagi asnaf. Yang telah ditentukan pada waktu yang tertentu pula setiap tahun dengan nisab yang sudah ditentukan. Sedangkan zakat dalam tarekat ialah memberikan hasil usaha bangsa akhirat. Tahu? Kamu sedekahkan walaupun dengan uang, tapi orang yang berbangsa akhirat. Orang yang menerangkan perkara akhirat. Sampai? Antum dituntun ke akhirat. Nah, zakat kan dia. Bukan dengan uang aja. Ya. Salah satu zakat adalah doakan. Sampai enggak? Ya itu. Kalau antum miskin. Gitu, ya.
Jangan sampai orang yang mendidik antum sampai jalan akhirat nggak makan. Maka itu aturan perintah. Ada itu di Quran. Jadi ada dua zakat syariat, ada zakat tarekat. Zakat tarekat orang yang menuntun antum ke jalan akhirat. Pentakin orang yang meninggal juga ada zakatnya. Enggak diem, makasih ya. Ini doaan, mati awak, bapak awak. Susah juga nih. Itulah yang disebut nilainya sodakoh. Tuh. Nilainya sodakoh. Sodakoh itu nggak ada nilai. Mau gede, mau tidak, mau doa, mau membantu, nah itu sodakoh. Mau melayani itu sodakoh. Iya kan sodakoh nggak ada nilai. Ya, jadi kalau antum pelit, udah ada sodakoh aja. Bahasanya gitu aja. Sodakoh. Ikut mikirin aja. Doain. Keren. Dasar istilah dalilnya mana? Yang disampaikan ini. At-Taubah ayat 60. Tolong baca. Jadi zakat itu termasuk taharah, termasuk berkah. Ada dua, syariat dan tarekat. Dasar istilah dalilnya At-Taubah ayat 60. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Hati-hati, ilmu daripada zakat ini penting dijabarkan. Di sana perintahnya kepada yang fakir. Kemudian ada kata-kata miskin. Miskin, betul miskin dunia. Nggak makan, nggak nindung anak yatim. Tapi utamakan fakir. Fakir itu umi. Orang umi itu mempunyai kekuatan untuk bisa menuntun antum ke jalan Allah. Torekot, duduk, zakati. Sampai Pak? Runut bawah penjelasannya ada di bawah. Bisa diterjunkan ke makomat rohani, pengertian tadi bisa diterjunkan ke makomat syariat. Nah, itu dia makna. Jadi prioritas mana dulu? Udahlah, nggak perlu disebut. Nanti yang duduk minta dijakatin. Enggak. Sodako aja. Yang duduk nggak perlu zakat. Zakat ada nilai, tapi sodako tidak ada nih nilai. Duduk ya. Dia memberikan pahala amalnya bagi orang-orang lain. Bila usaha keakhiratan pada orang yang berdosa, maka Allah mengampuninya. Contoh, pahala ganjaran sedekah, sholat, puasa, haji, tasbih, tahlil, baca Quran, zikir, talqin, sifat dermawan, amal baik, sehingga tak ada lagi pahala bagi dirinya, maka ia menjadi orang yang pailit. Kita pailit. Kalau kita pailit langsung nolong. Karena diserahkan untuk orang lain. Ada berapa mobil? 4 kasihin sama orang fakir. Maka antum pailit. Maka ditolong Allah. Pusing aja di sini. Pusing. Ya gitu. Jadi disinilah makna-makna rohani yang perlu kita pahami. Bangkrut ya. Dalam arti kata ia tidak memiliki lagi pahala ibadah bagi dirinya. Karena pahala ibadahnya sudah diserahkan ke orang lain. Maka dia jadi nol. Nah ini kalau ke hukum syariat nggak dijelasin bingung nih. Betul kan? Yang dicari nol kan? Tolong orang lain. Bukan tolong maksiat bro. Tolong mandiin. Betul kan? Tolong bersihin.
Kalau sakit sembuhkan. Artinya orang yang muflis, orang yang pailit akan mempunyai ruh sultan. Ruh yang punya kekuatan. Sentosa dunia wal akhirat. Ya. Jadi orang yang dermawan itu rohani, maka ruhnya kuat. Kalau ruh kuat, badan sehat. Betul kan? Nah, gitu aja deh. Sayyidina Rabi'ah al-Adawiyah begitu. Seorang sufi wanita berkata dengan doanya, unik. Pahami doanya nih ya. Ini udah sampai titik makrifat pada taharo tapi larikan ke jahat. Allahumma kullu man katabi limin dunya fa'atahu lidina katura wa ma katib. Nanti dong saya, karena panjang doanya mau diamalkan silakan. Ini bukan untuk perempuan, untuk laki-laki juga. Ya Allah, segala benda dunia yang ditetapkan untukku, berikanlah pada orang kafir. Jadi Al-Adawiyah ini unik. Kalau benda dunia yang sifatnya sementara kita kasihkan kepada orang kafir. Ada benernya juga ya. Ya. Dan segala pahala ganjaran akhirat yang sifatnya abadi untukku, dan separuh berikanlah pada orang yang beriman. Kira-kira paham ya maksudnya ya? Doanya kan unik. Dia tidak minta surga, tidak minta neraka, tapi minta dekat dengan Allah. Kan itu makomat. Derajat tertinggi dari yang tidak pernah terpikirkan oleh kita dalam kehidupan sekarang. Nah, yang kuinginkan di dunia ini hanyalah mengingatmu saja selama masih ada badan. Yang kuinginkan di akhirat hanyalah bertemu melekat denganmu saja. Aneh nggak doanya? Ada surga? Nggak ada. Betul kan? Nah, seorang manusia dengan segala yang dimiliki semuanya adalah milik Allah kan? Apa yang nggak milik, yang milik antum? Nggak ada. Nggak ada. Semuanya milik Allah. Maka pada hari kiamat Allah akan melipat gandakan pahala ganjaran amalannya menjadi 10 kali lipat kok ke sana. Karena memang nggak ada milik antum. Nah, dasarnya mana istilah dalilnya? Ini kan sesuai firman Allah. Tapi konsep pemahamannya harus kita pahami. Al-An'am 160, baca Ikhwan. Barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa yang membawa perbuatan yang jahat, maka dia tidak diberi pembalasan, melainkan seimbang dengan kejahatannya. Sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya atau dirugikan. Kalau antum ngasih 10 juta sama orang yang betul-betul perlu, maka dibalas 10 kali 10. Ya. Kalau antum nampar sama orang jolim 1 kali, walaupun jolim dia, antum akan nerima ditampar juga 1 kali. Kira-kira gitu. Nah, bingung nggak nih? Enggak kan? Nah, termasuk juga makna zakat adalah membersihkan hati. Jadi taubat. Nah, kalau antum berzakat dengan benar, termasuk juga sifat hawa nafsu dibersihkan. Kan ini firman Allah. Al-Baqarah 265 baca. Coba baca. Di firman Allah.
Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Nah, ini sifatnya kebaikan. Dilipat gandakan kebaikan antum. Sifat materinya ada di Asy-Syam ayat 9, baca. Asy-Syam. قد أفلح من زكاها. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Pinjamkan qard. Ialah memberikan segala kebaikan di jalan Allah karena berbuat baik pada makhluk Allah, dan ikhlas karena Allah semata serta didasari oleh kasih sayang dan tidak diikuti dengan harapan terhadap imbalan. Gak ada imbalan. Dasarnya Al-Baqarah 264. Baca 264. Terakhir nih. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena dia kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih, tidak bertanah. Mereka tidak mengasuhi sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Jelas, nggak perlu diurai. Yang tertinggi, terakhir, yang tertinggi. Kalau antum punya 2 mobil, separuh kasihin mobilnya orang lain untuk kepentingan umat. Maka itu namanya fisabilillah. Itulah infak. Rumah 2, kasihkan 1. Istri 2, kasihkan 1. Gitu. Itu namanya infak fisabilillah. Ali Imran 92. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. Kamu sesekali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai,
Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Itu bukan nafkah, yang kamu infakkan ya. Nah, itu bahasa Indonesia mungkin ya. Yang kamu infakkan itu artinya separuh. Quran jelas separuh. Kalau kamu mobil 2, infakkan 1. Jangan dimacem-macem deh Quran ya. Separuh. Kalau topi 2, 1. Kalau istri 2 jangan. Ya, betul kan? Udah, Masya Allah. Nih ban serep aja nggak mau dikasihin ke orang ya. Nah, insya Allah kita bahas besok di bab 16. Semua bab Sirrul Asrar ada 24. Maknanya banyak keruhani tapi tidak meninggalkan syariat kan? Ini penting wawasan kita dalam beribadah, dalam kehidupan. Nah, itulah kitab Sirrul Asrar jadi penting di kehidupan sekarang. Kita bumikan, kita jabarkan. Karena kalau baca sendiri repot. Melenceng-melenceng nanti bahasanya. Nah. Jadi demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah meridhoi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.